wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Fisya. Saya dari kelompok 2. Di sini saya bersama teman saya yaitu Agung Kuncoro, Putri Sulfiani, dan Siti Rahma Hardianti. Baik, di sini kami akan memaparkan sedikit penjelasan dari materi peradaban Mesir kuno, Yunani, dan Romawi. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sejak sekitar tahun 800 Masehi. Peradaban ini dibangun dan dikembangkan oleh masyarakatnya di wilayah Semenanjung Apennina atau sekarang dikenal sebagai Italia. Pemerintahan peradaban Romawi adalah fase dari kebudayaan Romawi kuno yang ditandai dengan bentuk pemerintahan republik. Periode Republik Romawi dimulai dari penggulingan kerajaan Roma dan diikuti berbagai perang saudara. Aspek sosial budaya masyarakat Romawi. Masyarakat Romawi dalam kehidupan sosial terdiri dari dua kelompok, yaitu patrisia atau bangsawan dan plebian atau golongan masyarakat kecil seperti pedagang, seniman, dan petani. Kebudayaan bangsa Romawi. Nah, di sini hasil kesenian bangsa Romawi. Pertama, membangun kota rumah dengan gedung-gedung yang berdinding berlapis marmer. Kedua, mendirikan bangunan pemandian umum. Ketiga, membangun pintu-pintu gerbang yang megah. Dan keempat, membuat tugu-tugu peringatan yang megah. Peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno dimulai pada sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Sebutan Mesir terdiri berasal dari bahasa Arab, artinya daerah pinggiran. Ini merujuk pada lokasi Mesir yang berada di pinggiran Sungai Nil. Masyarakat Mesir kuno sendiri menyebut wilayahnya dengan sebutan Kamet atau Kumat, yang artinya tanah hitam. Corak kehidupan masyarakat Mesir kuno ada 3, yaitu corak politik, corak ekonomi, dan corak sosial budaya. Corak kehidupan masyarakat Mesir kuno ada 3, yaitu corak politik, corak ekonomi, dan corak sosial budaya. 1. Corak politik. Pada masa Mesir kuno, para penguasa atau Fir'aun dianggap sebagai jelmaan dewa. Mereka juga memiliki kedudukan keagamaan yang tinggi sebagai pendeta dan seringkali memimpin berbagai ritual. Umumnya, mereka akan mengambil penampilan seperti dewa yang dianggap sebagai dewa yang paling berkuasa. Corak politik ini disebut tektokratis, di mana penguasa menggunakan agama atau kepercayaan sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan rakyat. 2. Corak ekonomi. Sebagian besar kehidupan masyarakat peradaban Mesir kuno berpusat pada agrikultur. Produksi utama dari pertanian ini adalah gandum yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Mesir saat itu. Selain agrikultur, rakyat Mesir juga memanfaatkan tanah liat. Tanah liat ini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari membuat alat-alat rumah tangga hingga menjadi bahan bangunan. Ketiga, corak sosial budaya. Masyarakat Mesir kuno menganut kepercayaan politeisme dengan menyembah berbagai macam dewa. Selain itu, masyarakat Mesir kuno memiliki sistem sosial yang tertutup. Artinya, seseorang pada kelas sosial tertentu sulit untuk naik kelas sosial yang lebih tinggi. Sistem pemerintahan peradaban Yunani kuno adalah negara kota atau city-state yang terdiri dari banyak polis atau kota berdaulat. Asal mula tumbuhnya peradaban Yunani kuno tepatnya dimulai dari sebuah pulau kereta atau disebut dengan peradaban Minio atau Minos. Umumnya, peradaban Yunani kuno tumbuh dan berkembang di kawasan pegunungan dan perbukitan. Ya, selanjutnya budaya Yunani kuno merupakan pengaruh kuat dari Kekaisaran Romawi yang selanjutnya meneruskan versi ke bagian lain dari daratan Eropa. Peradaban Yunani kuno memiliki keistimewaan karena ketinggiannya di bidang filsafat, sastra, astronomi, dan ilmu-ilmu lainnya.